Mayyushad hadzal din yaghlibu. Antara maghrib isya itu waktu mulia. Ihya ma bainal isya'ain matlub, menghidupkan antara isya maghrib itu disuruh. Itu waktu mulia. Nah, jadi antara maghrib isya itu banyak amalia-amalia kita yang kita amalkan di situ, pahala ganjarannya sama. Orang yang membaca surah Muluk dan surah Alif Lam Tanzil Sajadah antara maghrib isya itu diberi Allah pahala sama dengan pahala Lailatul Qadar. Itu hadis Nabi ada. Kalau kita antara maghrib isya kita baca Tabarakalladzi, kita baca Alif Lam Tanzil Sajadah, 2 surah, tapi membaca antara maghrib isya itu seperti 1000 bulan ganjarannya. Nah, kalau di waktu lain kadang jam itu lagi ganjarannya. Nah, jadi menghidupkan antara maghrib isya itu kesempatan untuk memperbanyak nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Allah ada menyediakan waktu-waktu di mana kalau kita beramal di waktu kita itu dicukupkan. Jadi ada waktu yang diberikan Tuhan istimewa, ada tempat yang diberikan Tuhan istimewa macam tanah haram tadi, ada amalia bacaannya yang istimewa. Istri Nabi SAW di waktu pagi membaca tasbih. Begitu Nabi balik ke rumah pada zuhur masih di sajadah duduk baca tasbihnya. 5-6 jam tuh. Kalau tak urus lagi di dapur, kalau tak urus lagi rumah, di sajadah aja duduk. Nah, ajar Nabi, aku beri amalan, menikam amalakan ini, kadang-kala itu pahalanya. Baca 3 kali. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. 3 kali. Nah, ini amaliyahnya yang berlipat ganda. Amaliyahnya yang bukan waktunya, bukan tempatnya, tapi amaliyahnya yang mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Nah, jadi di Nabi itu mulai pagi sampai zuhur aku datang masih pesapan aja bagi tasbih. Aku beri 3, aku beri amalan. Amalkan ini, pahalanya kada kalah dengan itu. Inting aja. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Nah, jadi orang-orang yang dicintai Allah itu yang orang-orang yang bisa memanfaatkan, oh ini amaliyah yang bagus, ini tempat yang bagus, ini waktu yang bagus. Karena kalau kita seluruh waktu beramal kita kada mampu, kekuatan kita kada cukup untuk itu. Karena mata ada haknya untuk istirahat, awak kita, badan kita ada haknya untuk istirahat. Nah, kalau kita berusaha menghabiskan amalan, kada cukup kekuatannya. Nah, jadi itu sabda Nabi itu sangat balaghah, maknanya sangat hebat. Mayyushad hadzal din yaghlibu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin dari orang yang beriman tadi. Orang yang beriman itu adalah cermin daripada orang yang beriman. Nah, ini hadis Nabi yang singkat padat, sangat pendek kalimatnya. Nabi bersabda, orang beriman cermin daripada orang yang beriman. Nah, kalau kita bercermin, kita melihat ada kotoran di wajah kita, tentu kita buangi kotorannya. Nah, cermin memperlihatkan. Nah, kita bercermin, di sini ada hirang, ada bekas sesuatu. Nah, oleh karena cermin kita melihat, nah kita buangi. Nah, orang mukmin pun demikian. Kalau kita melihat pada diri orang mukmin itu ada akhlak yang kada bagus, dalam diri orang beriman itu ada sikap-sikap yang kada bagus, nah kita disuruh buangi. Nah, dengan cara-cara yang diajarkan Nabi, kayak apa cara membuanginya. Nah, cara membuangi, oh kawan kita ini kelakuannya macam ini. Nah, itu cermin.
kita buangi, kita hilangkan supaya jadi bersih, supaya jadi bagus kayak apa akhlaknya kawan kita yang mukmin itu. Al mukmin mir'atul mukmin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyisu bermula orang yang cerdik pandai. Orang yang cerdik pandai itu jar Nabi, orang yang menghitung akan dirinya. Orang yang menghitung akan dirinya. Apa yang dihitung? Pekerjaan dari pagi sampai malam ini tadi dihitung aja apa yang digawi. Pagi tadi gawe ini, siang tadi ngerjakan ini, waktu tadi mengatakan ini, dihitung. Itu orang cerdik pandai. Jadi sudah menghitung dirinya sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati kada dihisap itu intinya orang yang sudah menghitung dirinya. Kalau sudah kita biasa menghitung diri kita tiap hari, jelas mati kita kada dihitung lagi. Karena semalam hadis Nabi mengatakan la yuldagul mu'min fi hujufrin marratain. Ada hadis Nabi semalam, la yuldagul mu'min fi jufrin marratain. Orang beriman itu kada akan digigit 2 kali di lubang yang sama. Artinya kalau orang itu sudah dalam dunia membersihkan dirinya, dalam dunia membersihkan hitungannya, di akhir kan akan dihitung lagi. Nah, jadi amalan apa supaya mati di akhirat kada dihisap oleh Allah? Hisap dulu dalam dunia. Hisap dalam dunia. Kalau ada kebaikan tadi diperbuat, alhamdulillah. Kalau ada kejahatan, istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau ada mengambil hak orang lain, kita kembalikan kepada orang yang berhak. Di akhirat kita ngalih mengembalikannya. Nah, jadi kayak apapun amalan, ada zikir, ada salawat, ada apabila mengamalkan ini matinya kada dihisap. Nah, itu intinya adalah mati jangan dihisap, itu hisap di dunia. Kalau kita sudah menghisap di dunia, sudah memperhitungkan diri dalam dunia, itu amalan yang sebenarnya mati kada dihisap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-kayyisu, orang yang cerdik pandai itu jar Nabi, orang yang sudah menghitung dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, dia beramal untuk sesuatu sesudah mati. Dia sudah beramal dalam dunia untuk sesuatu sesudah mati. Sudah mati apa? Masuk kubur. Dalam kubur ada kejadian-kejadian. Hanya sudah siapkan. Dalam kubur akan ditanya munkar nakir, sudah dia siapkan. Dalam kubur akan diam sekian lama sampai hari kiamat, sudah dia siapkan. Akhirnya di padang mahsyar dibangkit menghadap Allah, sudah dia siapkan. Nah, itu orang yang pintar. Sudah semua nang habis mati itu dipersiapkannya. Dan agama pun sudah memberi pelajaran. Dalam kubur persiapannya ini. Menunggu hari kiamat ini persiapannya. Di padang mahsyar supaya selamat, supaya naung kada kepanasan, ini persiapannya. Menghadap Allah ini persiapannya. Agama pun sudah memberi petunjuk ini yang disiapkan sebelum kita mati. Nah, jadi orang pandai, cerdik pandai itu dia sudah bekerja untuk hari esok, untuk hari sesudah kematian itu. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawaha, orang yang lemah, orang yang tidak pandai, orang yang lemah, kada pintar, orang yang mengikutkan nafsunya akan keinginannya. Ini orang kada pintar, nafsu hendak ini
turuti. Nafsu hendak itu, turuti. Nafsu hendak makan ini, turuti. Nafsu hendak makai ini, turuti. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, dan dia berangan-angan atas Allah, angan-angan macam-macam. Allah kena mengampuni, Allah tuh maha penyayang, Allah kena akan melindungi. Nah, berangan-angan. Itu orang yang dianggap ajiz, orang yang kada pintar artinya. Gawian di dunia kada menuruti Allah, di akhirat kena hendak disayangi oleh Allah, kan kada pintar ngarannya. Dalam dunia kada menurut Allah, di akhirat hendak disayangi Allah, kan kada pintar itu. Kalau kita hendak disayangi seseorang, turuti apa aja orang itu. Kalau kita menantang lawan orang itu, kita kada taat lawan orang itu, jar orang A kita B, jar orang itu C kita B, hendak kita disayanginya, kan kada pintar ngarannya. Nah, kada pintar. Itu wa tamanna 'ala Allahil amani. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia hendak disayangi Allah, dicintai Allah, turuti apa yang menjadi Allah itu.